datang dalam presentasi mengenai arsitektur Hindu-Buddha di Jawa Timur. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perkembangan arsitektur candi pada masa Kerajaan Isyana di Kadiri di abad ke-10, Singosari di abad ke-11, dan Majapahit dari abad ke-12 hingga 16 Masehi. Yuk kita cari tahu. Pada masa ini, dinasti Isyana memerintah Jawa Timur setelah Kerajaan Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah. Tokoh penting dari dinasti ini adalah Empu Sindok dan putrinya Sri Isyana Tunggawijaya. Gaya arsitektur pada masa Isyana masih cukup sederhana. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu andesit. Bentuk bangunannya ramping dan vertikal dengan relief yang tidak terlalu rumit. Candi-candi pada masa ini biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan kepada dewa atau sebagai petirtaan, yaitu tempat pemandian suci yang juga digunakan untuk ritual keagamaan. Contoh bangunan dari masa ini yang masih bisa kita lihat adalah Candi Belahan dan Candi Jalatunda. Keduanya adalah petirtaan yang menyimbolkan kesucian dan penyucian diri. Jadi, masa Isyana menandai awal perkembangan arsitektur Hindu-Buddha khas Jawa Timur dengan bentuk yang sederhana tapi memiliki makna spiritual yang dalam. Selanjutnya kita akan membahas arsitektur pada masa Kerajaan Kadiri di abad ke-11. Pada masa Kadiri, perkembangan gaya arsitektur Jawa Timur semakin jelas terlihat. Candi-candi pada masa ini umumnya berukuran lebih kecil dibandingkan masa sebelumnya. Struktur candinya terlihat lebih sederhana, namun dengan tubuh candi yang dibangun lebih tinggi. Relief pada Candi Kadiri semakin halus dengan tema yang sering mengambil cerita rakyat dan kehidupan sehari-hari. Penggunaan batu bata sebagai material bangunan juga semakin meningkat pada masa ini. Tahap awal bangunan Candi Panantaran dimulai pada masa ini, meskipun pembangunannya berlanjut hingga Majapahit. Berikutnya adalah arsitektur pada masa Kerajaan Singosari di abad ke-13. Arsitektur Singosari menunjukkan perkembangan yang semakin matang dengan karakteristik khas Jawa Timur. Candi-candi masa ini menggunakan kombinasi bahan batu andesit dan bata merah. Bentuk candi berupa menara yang semakin tinggi, menunjukkan konsep vertikal yang kuat. Relief pada masa Singosari lebih simbolis dan ornamental dibandingkan masa sebelumnya. Arca-arca yang ditemukan pada candi masa Singosari berukuran lebih besar dengan gaya yang lebih naturalistik. Contoh arsitektur dari masa Singosari adalah Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Terakhir, kita akan membahas arsitektur pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Arsitektur Majapahit merupakan puncak perkembangan gaya Jawa Timur dengan ciri khas yang sangat berbeda dari arsitektur Jawa Tengah. Penggunaan bata merah sangat dominan sebagai material utama dalam pembangunan candi. Struktur Candi Majapahit lebih sederhana namun tetap anggun, menunjukkan efisiensi dalam konstruksi. Relief pada candi masa Majapahit lebih datar atau tipis dengan gaya naratif yang khas. Pintu masuk candi sering berbentuk padu raksa, yaitu gerbang dengan atap. Atap candi bertingkat dengan puncak berbentuk kubus, menunjukkan konsep kosmologi Hindu-Buddha. Penataan kompleks candi menerapkan konsep mandala, mencerminkan pandangan kosmologi masyarakat. Contoh arsitektur terkenal dari masa Majapahit adalah Candi Penataran atau tahap akhir, Candi Jabung, Candi Tikus, dan Candi Bajangratu. Demikianlah perkembangan arsitektur Hindu-Buddha di Jawa Timur dari masa Isyana hingga Majapahit. Dari presentasi ini, kita dapat melihat evolusi arsitektur yang menunjukkan adaptasi lokal yang sangat kuat. Perubahan material dari dominasi batu andesit ke bata merah, struktur yang lebih ramping, dan ornamentasi yang berbeda menunjukkan perkembangan budaya, teknologi, serta pengaruh lokal yang semakin dominan. Warisan arsitektur ini menjadi bukti kejayaan peradaban Nusantara di masa lalu dan menjadi identitas budaya yang berharga hingga saat ini. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat dalam memahami kekayaan arsitektur klasik Indonesia.